Ayo Bi, lempar terus. Asik, dapat lagi. Teman, ini adalah keseruan dalam tradisi adat khas Lampung Selatan. Kami menyebutnya ngegabok atau disebut juga saweran. Keseruan ini menjadi bagian dari tradisi adat ngebuyu. Senangnya, aku dapat banyak uang koin. Bersama uang koin, beras kuning dan permen juga dilempar berbarengan ke kerumunan. Kata Bibi, ini sebagai tanda pengharapan kesejahteraan di masa yang akan datang. Perkenalkan, ini adikku, namanya Muhammad Sadam Suryadi. Dalam tradisi adat Lampung, setiap bayi yang baru lahir harus dibuatkan acara ngebuyu. Selain untuk pemberian nama, tradisi ini juga berisi tentang doa dan pengharapan untuk masa depannya kelak. No yo nek yo, kira do balang po, kaju sholat, kaju sembahyang, kam nek yo. Yo nek yo. Bakti kan ya mama ina kam, yo nek yo. Amin ya Allah. Kalau jadi jelema balak ya Allah. Teman, aku tinggal di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Desaku terletak di kaki Gunung Raja Basah dengan pemandangan indah dan tanah yang subur. Ini buktinya, hampir sebagian besar tanah di desaku adalah lahan pertanian. Di sini kami hidup rukun dan damai. Sesakaian atau gotong royong adalah keseharian warga di sini. Seperti hari ini, kami sedang membantu panen jagung di kebun salah satu kerabat kami. Sesakaian dilakukan mulai dari waktu tanam sampai panen tiba. Hebatnya, sesakaian dilakukan secara bergantian dan diputuskan berdasarkan musyawarah. Keren kan? Jagungnya banyak banget, teman. Ayo kita kumpulkan. Di sini jagung sengaja dipetik dari pohon setelah kering. Tujuannya supaya jagungnya dihasilkan dalam keadaan setengah kering, sehingga tidak harus lama menjemurnya. Oh, balak-balak balak-balak bangi injilang gue api na buah api wan jajak buah lambang tuh nah iyo lambang pantai ini keluar pantai lah. Sebelum diolah, jagungnya harus dibersihkan dulu ya. Caranya dengan memisahkan tongkol jagung dengan kulitnya, atau yang kami sebut babak jagung. Jangan dibuang ya teman. Kata Bibi, babak jagungnya biasa dimanfaatkan untuk pakan ternak dan pembungkus kue. Palang mulang pakadu je. Kamu kue. Ayo teman, 1, 2, angkat! Teman, hari ini Bibi akan membuat buah lapis jagung. Kali ini bahannya dari jagung muda yang sudah dikukus. Setelah matang, jagung dirajang dulu untuk memisahkan biji dengan bonggolnya. Hehehe. Teman di rumah penasaran ya? Kami mau buat apa? Sabar ya, nanti pasti aku kasih tahu. Bi, aku bantu tumbuk ya. Untuk mempertahankan tekstur jagungnya, aku harus menumbuknya pelan-pelan nih. Setelah jadi, jagung tumbuk kemudian digabung dengan bahan-bahan yang lain, yaitu tepung sagu, gula pasir, telur, minyak kelapa, dan susu. Kemudian dikocok sampai mengembang. Hehe, akhirnya terjawab teman. Kami akan membuat buah lapis jagung
atau kue lapis jagung. Supaya rasanya makin lezat, tambahkan minyak kelapa dan susu kental manis. Lalu aduk lagi sampai merata. Terakhir, masukkan jagung tumbuknya. Kuhuan ya jagung nih. Kalau untuk adonan warna-warninya nggak usah dikasih jagung ya kak. Cukup dikasih warna merah dan hijau saja, biar makin menarik. Saatnya kita panggang. Namanya jambangan, adalah oven tradisional yang digunakan untuk memanggang berbagai jenis kue. Uniknya, jambangan dibuat dengan dua sumber panas, yaitu panas bawah dari sumber api tungku dan panas atas dari pembakaran sabut kelapa. Oh iya teman, kami juga memasukkan pasir dalam jambangan. Kata Bibi, pasir ini berfungsi untuk menjaga bagian dalam jambangan tetap panas sehingga kue cepat matang. Nah, sepertinya sudah matang tuh. Ayo kak, waktunya diisi dengan adonan warna-warni. Wih, kelihatannya enak nih. Sabar ya teman, buah lapis jagungnya akan matang sempurna setelah dipanggang selama 15 menit. Nah, ini dia buah lapis jagung. Kue berbahan jagung yang dijamin nikmat. Kami orang Lampung menyebut acara ini dengan istilah marhaba, yaitu rangkaian dalam tradisi adat ngebuyu atau pemberian nama pada bayi. Satu bagian yang tidak boleh terlewatkan dalam acara ini adalah plok uwoh atau potong rambut bayi. Tidak untuk semua yang datang ya, hanya tetua adat, tokoh masyarakat, dan keluarga saja yang boleh melakukannya. Sekarang waktunya makan. Ada bubur kacang hijau, kue lambang jagung, dan buah lapis jagung. Selamat menikmati paman. Gimana? Enak kan? Ya pasti dong, kan Bolang yang bantu buat. Aku mau coba juga ah. Kalau ini sih beneran enak banget. 2 jempol deh. Silahkan loh yang mau nambah. Bolangpedia. Cara mengawetkan daging. Bolangers, masih punya banyak sisa daging kurban. Tapi di rumah nggak ada lemari es. Jangan risau dan jangan galau. Nenek moyang kita sejak dulu sudah mengajarkan cara mengawetkan daging. Nah, beberapa resepnya bisa kita tiru loh. Yuk langsung aja. Buat ya. Masih di Papua nih.
Warga kampung biru Merauke mengawetkan daging dengan cara dibuat dendeng. Daging dilumuri dengan garam sampai merata. Garamnya ini nih yang berfungsi sebagai pengawet. Garam menyerap cairan dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab daging busuk. Setelah digarami, jemur sampai kering benar. Karena semakin kering dendengnya, maka semakin awet untuk bisa disimpan untuk persediaan makanan. Lain di Papua, lain pula di Marungga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Orang Kupang biasa mengawetkan daging dengan cara disei atau diasap. Sebelum diasap, daging harus dilumuri dengan garam sampai rata. Prosesnya mirip seperti membuat dendeng. Daging yang disei harus bersih dan kering. Karena dagingnya masih mengandung darah, warnanya nanti berubah menjadi kehitaman. Berbeda dengan daging yang sudah kering, nantinya kalau diasapi warna dagingnya bisa menjadi merah cerah. Cara mengeringkan dagingnya dengan cara digantung. Dan kayu yang dipakai untuk pengasapan hanya kayu kosambi. Ingat, membakar berbeda dengan mengasapi ya. Kalau diasap, daging nggak boleh sampai jatuh dan terkena apinya. Proses pengasapan bisa berlangsung sampai 3 jam lebih. Nah, kalau sudah jadi daging sei akan berbentuk seperti ini dan awet disimpan lama. Selamat mencoba! Lanjut ngebolang bareng kami di Sulawesi yuk. Tepatnya di Desa Toro Siaje, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sekarang yuk bantu aku mencari balo atau udang ronggeng. Menjelang surut begini memang paling pas deh mencari balo. Kita nggak perlu repot-repot berenang mencari tempat persembunyiannya. Harus benar-benar jeli melihatnya. Karena air laut belum benar-benar surut. Sepertinya aku melihat ada satu lubang nih. Itu baloi. Ini kimpang. Iya lang. Itu. Wah. Ya, ayo siapkan umpannya. Kalau sudah, hingga masukkan jerat ke dalam lubang. Ya, sepertinya balo yang kita jerat terlepas teman. Pantasan lupa. Nggak itu macam mantra sama-sama. Kami punya mantra khusus nih saat menangkap balo. Kalau kata kakek sih, mantra ini bisa memancing balo untuk segera keluar dari tempat persembunyiannya. Yuk kita baca sama-sama. Tuh kan, dapat satu nih teman. Cukup besar juga balo yang kita dapat ini. Segera masukkan ke dalam keranjang supaya tidak lepas. Biasanya butuh waktu 20-30 menit menunggu, baru deh balo akan memakan umpan pada jerat. Tuh, sepertinya jerat yang dipasang Rian terlihat bergerak-gerak. Sepertinya ada balo yang terjerat. Ayo cepat tarik teman-teman. Hore! Dapat! Asik-asik. Hari ini kita makan enak nih. Sudah nggak sabar. Saatnya kita masak. Karena ukurannya terlalu besar, satu balo bisa dipotong menjadi 2 atau 3 bagian. Nah, sementara aku dan Rian membersihkan balo, Rahma membantu Bibi menyiapkan bumbu. Bumbunya sederhana saja teman. Bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, merica, cabai rawit, tomat dan daun sirih. Ayo Rama, bantu tumbuk bumbu-bumbunya sampai halus ya. Kemudian tambahkan cabai rawit sesuai selera. Terakhir, masukkan deh irisan tomat. Sepertinya bumbu sudah siap.
Panaskan minyak goreng. Lalu tumis deh bumbunya. Aromanya menggugah selera. Sekarang tinggal masukkan deh balonnya. Aduk sampai bumbu merata. Terakhir tambahkan air dan tunggu deh sampai air mendidih. Air bumbu sudah mengental tuh. Tandanya balon sudah matang dan siap untuk dinikmati. Ayo Rian, siapkan nasi putihnya. Kita bagi-bagi balonnya nih. Duh, sabar. Nanti juga kebagian semua kok. Sepertinya sudah lapar semua nih ya. Bismillahirrohmanirrohim. Saatnya makan teman-teman. Bumbunya berasa banget. Apalagi pedasnya bikin tambah semangat. Balon mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Asal dimakan secukupnya, bisa memberikan manfaat baik untuk tubuh. Nah, kalau aku sih maunya nambah terus, teman. Nggak cukup satu kali makannya. Nambah lagi. Masih. Bukan anak suku laut namanya kalau tidak pandai mengendarai perahu. Bukan hanya mendayung sampan. Perahu motor seperti ini juga kami bisa membawanya. Meski begitu, kami harus tetap mengutamakan keselamatan juga. Sudah sampai nih. Ini dia. Kami biasa menyebutnya ganga pulau atau sayur pulau. Tanaman merambat ini hanya ada di pulau dan mudah ditemukan di pinggiran pantai. Jangan harap bisa menemukan ganga pulau di pasar. Kata kakak, hanya orang Torosiadi yang bisa mengolah ganga pulau jadi lauk makan. Jadi penasaran? Ayo kumpulkan ganga pulunya. Kita bawa ke kakak. Kita masak lagi yuk. Kata kakak, ganga pulau sangat enak diberi kuah santan. Bumbu-bumbunya merica, cabai, bawang merah dan bawang putih, kemiri, semua dihaluskan jadi satu. Selagi Rama dan kakak menyiapkan bumbu, aku menyiapkan santan dari kelapa tua ini. Sudah cukup nih kak. Siapkan wajan, kemudian panaskan santan kelapa. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk sampai rata. Terakhir, tinggal masukkan ganga pulonya. Ini ganga pulo yang sudah direbus dan direndam semalaman. Kata kakak, supaya rasanya tidak gatal dan pahit di tenggorokan. Aduk sampai mendidih dan santan sedikit mengental. Sepertinya sudah matang tuh kak. Siap untuk makan dong. Teman pas makan ganga pulo kuah santan. Ya ini dia nih, ubi rebus. Semua sudah terbagi. Sekarang saatnya makan. Wah, rasanya pedas-pedas nikmat loh. Masyarakat Bajo percaya ganga pulo punya banyak khasiat kesehatan untuk tubuh. Seperti menghilangkan demam, mengurangi gula dalam tubuh, dan obat kencing manis. Resep ini sudah turun-temurun loh. Teman, jangan lupa jaga dan lestarikan terus tradisi kita ya.